Bisa menyertai saudara-saudara dimanapun kalian berada. Kali ini aku membuat tema, please jangan tutup mata, ya. Jangan keraskan hatimu kalau mendengar kebenaran. Di sini teman-teman, saya tidak pernah bermaksud untuk menista agama apapun, tetapi kita membicarakan tentang kebenaran, tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Ya, dari pihak Muslim maupun di pihak Kristen, pasti semua bertanya-tanya dong. Bagaimana caranya wanita untuk sampai ke surga? Kalau di dalam ajaran kekristenan itu tidak disebutkan wanita bagaimana caranya untuk masuk surga dan laki-laki bagaimana caranya untuk masuk surga. Semua laki-laki, perempuan, kecil, besar, di dalam kekristenan semua sama jalannya, hanya di dalam Yesus Kristus, ya, dan mengikuti ajarannya. Dasar ajaran di dalam kekristenan adalah kasih, ya teman-teman ya. Oke, baik. Kenapa saya semakin merasa bahwa di dalam ajaran kekristenan adalah sesuatu kebenaran yang mutlak, teman-teman. Tetapi ajaran di dalam Islam, mohon maaf, ini saya bicara fakta ya teman-teman. Ini juga saya mempertanyakan kepada teman-teman Muslim, dan Muslim sendiri yang memberikan jawaban. Saya bertanya kepada Muslim begini, bagaimana cara Muslimah bisa masuk surga? Saya bertanya seperti itu ya. Dan teman-teman Muslim menjawab seperti ini. Ada 4 perkara untuk Muslimah ya bisa masuk surga dan bebas untuk memilih pintu surga mana saja. Ini hadis periwayatan dari Ahmad ya. Katanya seperti ini, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Itu hadis riwayat Ahmad ya teman-teman ya. Ini ada hadisnya, ini hadis sahih ya teman-teman ya. Bahkan ini jawaban mutlak dari semua Muslim di seluruh dunia ya. Jadi bukan rekayasa saya sendiri. Ini bicara niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Kalau ya enggak sih, kalau memenuhi 4 perkara ini, yaitu yang pertama adalah jika wanita menunaikan sholat 5 waktu. Ini artinya nggak boleh bolong ya teman-teman ya. Kalau sholat 5 waktu ini bolong pula, nah saya kasih rekomendasi ayatnya supaya teman-teman di rumah, bahkan teman-teman muslimah sendiri di rumah, bahkan jarang mungkin ya untuk mempelajari, untuk melihat sebenarnya kebenaran itu seperti apa. Kenapa? Kesibukan ibu rumah tangga ya, itu hari-hari sibuk dengan urusan rumah tangganya. Cukup sholat 5 waktu sudah menyita banyak waktu, lalu mengurus anak-anaknya, membereskan segala sesuatu, bahkan tidak sempat selama ini untuk melihat terjemahan mengenai tentang hadis, tentang tafsir, tentang Qur'annya. Yang dilakukan cukup membaca dan menghafal Quran saja. Itu pasti saya rasa seperti itu ya, dan bukan saya sendiri gitu ya selama ini. Jadi sebagai mantan muslimah yang dianggap bodoh oleh teman-teman muslim sekarang ini, saya mewakili untuk merekomendasikan kepada teman-teman semua yang di rumah ya. Kata hadis riwayat Bukhari Muslim di nomor 8 dan nomor 16 ya teman-teman ya, mengatakan meninggalkan salah satu dari rukun Islam adalah dosa besar, yaitu salah satunya adalah sholat ya teman-teman ya. Meninggalkan sholat mengakibatkan keluar dari Islam. Itu hadis riwayat Muslim nomor 82. Ya, bahkan dikatakan meninggalkan sholat sama saja dengan kafir teman-teman. Serem. Udah KTP-nya Islam, udah agamanya Islam, udah sholat terus dalam hidupnya, tapi ketika melanggar sholat atau meninggalkan sholat sudah disebut kafir teman-teman. Kan kasihan gitu ya. Begitu upaya yang kita lakukan ternyata sia-sia teman. Mari kita cross check di kitab saya ya teman-teman. Kita akan membuat perbandingan. Coba di dalam kitab saya itu seperti apa sih mengenai tentang keselamatan. Apakah dengan hasil usaha kita seperti ini, udah capek-capek terus tiba-tiba gagal di tengah jalan, kan kasihan ya teman-teman. Mari kita lihat
di kitab saya teman-teman ya. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 8, Yesus berkata begini, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas gak teman-teman? Sangat jelas ya teman-teman ya. Teman-teman semua mungkin di rumah merasa selama ini gue udah sempurna loh melakukan sholat 5 waktu seumur hidup gue, katanya gitu ya. Ada yang mengatakan seperti ini. Oke lah, baiklah. Tetapi firman mengatakan jangan ada yang memegahkan diri. Ini artinya Tuhan sudah mengetahui bahwa tidak ada satupun manusia yang sanggup melakukan ritual-ritual ibadahnya dengan sempurna. Bahkan melakukan hukum Taurat tidak ada yang mampu loh, satu orang pun gitu ya. Jadi teman-teman semua di rumah, lebih baik please jangan tutup mata dan dengarkanlah suara kebenaran ya. Lalu pertanyaan lagi buat teman-teman. Oke, jika teman-teman di rumah mungkin merasa bahwa aku sudah melakukan sholat 5 waktu dengan sempurna dalam seumur hidupku. Karena kalau aku misalkan lagi bolong dalam sholat, aku membayar sholatku di lain waktunya. Kalau bahasa Islamnya namanya dikodok begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, ketika Anda sempurna di dalam sholat 5 waktu, apakah Anda sudah kebal dari dosa? Nah, jawabannya ada di dalam hati kalian masing-masing. Dan syarat untuk muslimah bisa masuk surga, langkah yang kedua adalah berpuasa Ramadan. Kalau di dalam Islam itu wanita pasti akan mendapatkan halangan ya teman-teman ya, pasti kena haid atau menstruasi begitu ya, jadi pasti bolong gitu. Tapi nggak masalah, muslim-muslim yang taat semuanya akan menjalani ibadahnya dengan sempurna, puasanya dengan sempurna. Kalau bolong di bulan Ramadan pasti akan membayarnya di lain waktu dan bukan di bulan Ramadan saja gitu ya. Yang jadi pertanyaan kembali teman-teman, ketika Anda sudah melakukan praktek puasa dalam waktu 1 bulan, apakah Anda sudah kebal dari dosa? Nah, ini pengalaman aku loh teman-teman. Keluargaku ini Islamnya Islam liberal ya teman-teman ya, bukan Islam yang radikal ya. Keluargaku itu Islamnya Islam menjunjung suatu hal nurani yang pokoknya berdasarkan nurani, hal yang baik seperti itu ya. Tapi ketika keluargaku berpuasa ya, merasa dalam waktu 1 bulan itu sudah menunaikan puasa, dan Idul Fitri adalah suatu kemenangan karena sudah menyelesaikan puasanya, itu mereka menganggap bahwa mereka sudah suci. Pada suatu ketika nih pengalamanku ya teman-teman ya, puasa pas lebaran teman-teman, aku pulang ke kampungku gitu ya. Tahu nggak teman-teman, tanganku dibilang najis sama mereka. Karena apa? Mereka merasa bahwa di bulan itu tidak boleh dikotori oleh orang-orang kafir seperti saya, katanya begitu. Karena mereka udah menganggap mereka ini sudah suci seperti itu. Tetapi sekali lagi jangan lupa, Alkitab berkata itu bukan hasil pekerjaanmu loh ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya jangan sombong. Kita manusia di hadapan Tuhan itu semua sama ya teman-teman ya. Kalau ada yang merasa diri suci, waduh, apakah benar orang yang merasa diri suci Tuhan akan senang? Apakah benar di hadapan Tuhan kita merasa, Tuhan aku sudah benar loh, aku sudah benar semuanya misalkan. Apakah itu yang bisa diterima doa-doanya teman-teman? Kalau di dalam kekristenan tidak. Di dalam kekristenan dibutuhkan kerendahan hati teman-teman ya. Kerendahan hati di hadapan manusia juga, apalagi di hadapan Tuhan ya. Kita berdoa memohonkan sesuatu, mohon ampun Tuhan, mohon ampun, diri kita sendiri sombong, merasa benar sendiri ya kan, orang lain salah ya kan, dan bahkan kita terus mendendam dan membenci orang tanpa mengampuni, tetapi kita butuh pengampunan daripada Tuhan. Ini namanya curang ya. Di dalam kekristenan tidak boleh. Nah, hal seperti ini pasti tidak akan pernah disadari oleh teman-teman muslim semua, kan kasihan ya.
Oke, kita lanjut mengenai tentang syarat untuk masuk surga. Ketiganya harus menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan ini seperti apa teman-teman? Di dalam Islam itu harus menutup rapat tubuh kita. Dan jangan menutup rapatnya itu bukan menutup kemolekan seperti kalau kita lihat orang-orang muslimah sekarang ini yang modern ya, lucu gitu. Mau menutup aurat, bajunya ketat, pakai hijab, tapi maaf, udahnya kelihatan seperti itu. Nah, hal ini yang penting syarat untuk menutup aurat gitu ya. Tapi saya rasa juga teman-teman gak terima, oh itu salah memang kok, memang salah itu. Yang benar menutup rapat seperti ya model syar'i lah begitu ya. Jadi tutup rapat semuanya, hijabnya juga harus bersyarat sampai di bawah perut seperti itu ya. Oke, baiklah. Kalau di dalam versi keislaman hanya wanita saja yang dituntut untuk menjaga kehormatan. Bagaimana dengan laki-laki teman-teman? Kalau di dalam kekristenan itu nggak pandang bulu. Mau Islam, mau Islam lagi. Mau laki-laki, mau perempuan, itu sama, harus menjaga kehormatannya ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa perempuan saja yang harus dituntut menjaga kehormatannya. Karena di dalam Kristen itulah tadi ya, pasti semua dasarnya hukum kasih ya teman-teman ya. Kasihlah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Ini artinya bicara laki-laki dan perempuan, besar maupun kecil, tidak ada perbedaan ya. Kalau perempuan itu harus dituntut untuk menjaga kehormatannya, karena laki-lakinya atau suaminya takut istri akan cari laki-laki lain atau mengumbar tubuhnya gitu ya. Tidak boleh kelihatan lengannya, tidak boleh kelihatan lututnya, bahkan ada yang tidak boleh kelihatan rambutnya seperti itu ya. Itu menurut ajaran Islam itu perempuan sudah tidak bisa mencium bau surga kalau masih memperlihatkan rambut seperti saya seperti ini teman-teman ya. Tetapi baiklah, kita hargai. Tetapi ada hal yang perlu teman-teman sadari ya. Di dalam kekristenan itu laki-laki dan perempuan sama. Jadi kalau tidak boleh perempuan seperti itu, laki-laki juga harus menjaga kehormatannya dong. Karena apa? Perempuan juga tidak mau didua, perempuan juga tidak mau dikhianati ya teman-teman ya. Jadi di sini perbedaannya bukanlah hanya wanita yang dituntut untuk menjaga kehormatannya. Kalau di sini kan jelas hanya wanita yang dituntut untuk menjaga kehormatannya ya teman-teman ya. Terus poin keempatnya adalah menaati suaminya ya. Syarat muslimah untuk bebas masuk ke surga mana saja, melalui pintu mana saja, itu wanita harus menaati suaminya. Ini di hadis riwayat Ahmad mengatakan, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau, dari pintu yang kamu mau. Itu pun kalau mampu ya teman-teman ya, melakukan 4 syarat tadi gitu ya. Nah, poin yang keempat ini menarik ya teman-teman ya. Menaati suaminya salah satunya poligami loh teman-teman. Kalau suaminya ini bersyarat ya cukup di dalam materi, bisa bersikap adil katanya seperti itu. Emang ada ya manusia bisa adil? Ada. Mana? Siapa? Wallahu alam. Oke, baiklah. Itu menurut pandangan Anda semua sah-sah saja ya. Cuma yang jadi pertanyaannya begini teman-teman, ini yang membuat perbedaannya di dalam kekristenan itu seperti ini ya. Kalau betul di dalam Islam ini adalah kitab penyempurna dari hukum-hukum dan ajarannya, tentunya harusnya bisa lebih adil dan lebih baik ya. Tetapi entahlah, teman-teman atau pemirsa yang menyaksikan video saya juga akan bisa memilih dan menelaah sendiri ya teman-teman. Sebenarnya ajaran yang sempurna ini di mana? Di Quran atau di Alkitab? Gitu. Kalau Alkitab dituduh palsu, Alkitab palsu saja bisa memberikan ajaran yang lebih sempurna, apalagi asli gitu. Wow, ya nggak sih? Teman-teman coba perhatikan. Lagi-lagi saya memakai dalil dasar kasih ya teman-teman ya. Hukum kasih ini benar-benar menutupi, merangkum hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini betul-betul
dasar kebenarannya ya teman-teman di dalam ajaran kekristenan ya teman-teman. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri, itu artinya tidak pandang kamu laki-laki maupun perempuan, dan tidak pandang kamu besar maupun kecil. Ini bicara keseluruhan ya teman-teman ya. Kalau di dalam ajaran Islam tadi, poin keempat, syarat muslimah untuk masuk ke surga melalui pintu yang disukai itu harus menaati suaminya, salah satunya berpoligami. Artinya apa? Istri tidak boleh menduakan, menigakan, meempatkan, menyepuluhkan, me-13kan, bahkan me-100kan. Tetapi laki-laki boleh, asalkan mampu. Katanya seperti ini. Kalau bicara kemampuan ya teman-teman, ini kemampuan hal apa ya teman-teman ya? Teman-teman di sini paham ya maksud saya? Kemampuan dalam hal apa? Dalam materi. Apakah materi itu wajib kita salurkan untuk wanita, atau kita jadikan cari pasangan baru, wanita yang lain untuk kita berikan sedekah teman-teman? Apakah tidak lebih baik kita punya kelebihan harta, kita membantu orang-orang yang benar-benar miskin teman-teman? Nah, di dalam ajaran Islam itu poligami itu adalah salah satu menjunjung atau mengangkat derajat wanita loh teman-teman. Iya nggak sih teman-teman muslim semuanya? Pasti iya dong ya kan? Karena apa? Katanya yang diangkat jadi istri kedua, ketiga dan seterusnya ini orangnya miskin gitu ya, makanya diangkat derajatnya gitu ya. Terus dijadikan istri yang kesekian-kesekiannya itu alih-alih karena lebih hartanya. Nah, kalau di dalam kekristenan tidak. Karena bagi ajaran Yesus itu sudah menyakiti wanita yang semula. Sekarang saya tanya nih sama teman-teman semua di rumah ya. Bagaimana perasaan Anda jika Anda didua atau diduakan maksud saya? Sakit tidak? Pasti tidak bisa terima begitu saja kan? Pasti membutuhkan waktu untuk mengatakan iya boleh. Karena ini syarat untuk taat kepada suami, syarat untuk masuk surga, begitu kan? Karena wanita ini tidak berdaya, muslimah tidak berdaya untuk mengatakan jangan, aku tidak mau. Nah, artinya nanti kita sudah menyalahi aturan dari syarat ke yang 4 tadi gitu. Kita tidak taat lagi dong. Harta ada, ya enggak sih? Wanita ya harus mau dong suaminya menikah lagi begitu. Nah, itulah bedanya teman-teman. Di dalam kekristenan itu tidak boleh. Itu sudah menyakiti, sudah melanggar hukum kasih itu tadi. Karena mengasihi sesama manusia sama seperti dirimu sendiri ini adalah ajaran yang mutlak, ajaran yang sangat jelas ya teman-teman ya. Bagi yang punya akal budi, bagi yang bisa berpikir, begitu teman-teman ya. Nggak mesti diajarkan kamu kan menyakiti istrimu, tidak perlu seperti itu, tapi cukup tahulah dengan ajaran kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Istri juga manusia ya teman-teman ya. Wanita itu juga manusia. Jangan dianggap dia cuma tempat bercocok tanam, atau wanita ini hanya dianggap pelampias nafsu. Jangan ya teman-teman. Aku tersinggung ya sebagai wanita. Oke, baiklah, tapi inilah fakta yang sesungguhnya teman-teman. Nah, akhirnya saya lebih senang untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada teman-teman semua ya. Nah, akhirnya teman-teman ya, dari keempat poin syarat untuk muslimah masuk surga tadi ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman semua sudah mendengarkan video saya dan juga perbandingan bagaimana di dalam kekristenan dan bagaimana syarat di dalam Islam, begitu ya. Tetapi teman-teman, ini dengarlah kabar gembira dari saya ya. Ini Tuhan berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ini artinya bicara tentang keselamatan ya teman-teman ya. Jadi jangan pusing lagi kalau sudah di dalam Kristen. Kamu mau berangkat ke Bandung kalau sudah tahu jalannya, jalan.
Tetapi kalau kamu tidak tahu jalan ke Bandung itu melewat mana, jangan coba-coba jalan, nanti pasti kamu tersesat ya. Itulah pesan dari saya, dan biarlah semuanya ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan, dan saya berdoa untuk Anda semua hari ini, jika Anda rindu untuk mencari jalan dan kebenaran dan jalan yang lurus dan jalan kepastian yang mengandung kehidupan yang kekal, maka berdoalah kepada Tuhan secara pribadi dengan tulus, dengan hati yang penuh harap ya teman-teman. Oke, baiklah, akhirnya saya akan mengakhiri video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.